Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada renungan pagi hari ini. Nah, untuk itu mari kita akan mulaikan dengan satu pujian dan kita akan berdoa. Kita akan mengangkat satu pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita akan dudukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur puji hormat kami kepadamu Bapa, karena sampai saat ini kasih-Mu tidak berkesudahan memberikan kekuatan bagi kami dalam menghadapi segala perkara. Bila kami akan semakin belajar untuk tunduk dan taat kepada Engkau, untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Olehnya Roh Kudus yang akan mengurapi kami, bila firman-Mu boleh bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Judul renungan kita saat pagi hari ini, siapa yang kita andalkan? Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kebaikannya bagi kita sebagaimana kita ada saat ini dalam anugerah Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapa yang kita andalkan hari-hari ini dalam menghadapi situasi saat ini? Kalau kebersihan yang kita andalkan, Italia terbersih, pasti tidak kena COVID-19. Kalau panas, pasti Iran tidak terdampak. Kalau uang, pasti Amerika aman-aman saja. Kalau hidup hati-hati, pasti Pangeran Charles tidak akan sakit, walaupun sekarang sudah sembuh. Ada beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia di daerah tropis atau panas tentu tidak akan terkena COVID-19. Tetapi tidak ada yang bisa kita andalkan karena yang mengatur semua adalah Tuhan. Olehnya mari kita menghadapi situasi seperti sekarang ini. Mari lihat hati kita. Ingat Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, terjemahan lama, hati itu penipu. Yeremia 17 ayat 9, hingga perlu menjaga hati dengan kewaspadaan seperti di Amsal 4 ayat 23, hingga terpancar air hidup. Jadi jelas siapa yang kita andalkan. Mari buka Yeremia 17 ayat 5, 6, 7 dan 8 untuk melihat perbandingannya. Bandingkan ayat 5 dan 6, mengandalkan manusia, maka hatinya pasti jauh dari Tuhan. Akibatnya kondisinya sangat memprihatinkan, keadaan tidak baik. Sedangkan ayat 7 dan 8 mengandalkan Tuhan, diberkati karena selalu berharap pada Tuhan. Sekalipun belum kelihatan hasilnya, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air, selalu segar, hijau, tidak kenal musim kering, selalu menghasilkan buah, selalu sukacita dan kuat dalam segala keadaan. Bandingkan dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 antara orang fasik dan menurut firman Tuhan. Ayat 1 sampai 3 yang menurut firman Tuhan seperti pohon di tepi air dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Ayat 4 sampai 6 orang fasik seperti sekam yang diterbangkan angin, diberkati versus gagal. Jadi mari dengan keadaan yang sedang terjadi kita tetap andalkan Tuhan, artinya ngelendot pada Tuhan dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Maka Tuhan akan meneguhkan kita, menolong kita, selalu memberi kemenangan. Baca Yesaya 41 ayat 10. Dan jalan orang benar akan seperti cahaya fajar. Kalau dalam terjemahan lama, jalan orang benar seperti cahaya terang, makin lama makin bercahaya sampai siang yang sempurna menjadi terang. Jadi mari tetap andalkan Tuhan,
agar tetap menjadi terang dalam dunia yang gelap. Mari tutup dengan pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita akan akhiri dengan doa. Ini pengakuan kami Tuhan, bukan karena kekuatan kalau kami masih ada sampai saat ini, tapi karena anugerah-Mu memberikan kekuatan, memampukan kami. Karena Engkau yang selalu menopang dalam hidup kami, memberi kekuatan, sehingga kami boleh tetap berseru hanya kepadamu, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Maju terus, tetap semangat, Tuhan memberkati.